tangga yang paling sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah tangga Rasulullah akan menjadi tauladan dari seluruh rumah tangga umat Islam sampai hari kiamat nanti. Tentu rumah tangga yang paling rancak, rumah tangga siapa yang kawat tiru? Tentu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah tangga ko bermula dari hubungan suami istri, dari nikah kawin. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kuntu akhtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid, dalam sahih Bukhari. Aisyah bercerita, ambo biasa mandi berdua bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, mandi berdua Rasulullah. Tak sekamar mandi saja, tapi je bejana-bejananya cik. Kalau tiba dewa baknya cik atau MB-nya cik, cik berdua Nabi mandi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah tangga Rasulullah, tentang rumah tangga itu bukan hanya masalah halal haram, kewajiban suami, kewajiban istri, bukan sekadar itu. Rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan. Mandi saya berdua. Ya. Ambo biasa mandi berdua dengan Rasulullah dari satu bejana. Tak mandi seorang-seorang berarti, tapi mandi berdua. Itulah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah banyak bininya, dengan masing-masing bini, dengan masing-masing istri Rasulullah itu ada kemesraan. Jadi rumah tangga itu jangan sampai kaku, hambar, baca kak, indak, baparang, indak, mesra, indak loh, biasa-biasa saja, itu indak lepas. Jadi salah satu Rasulullah menyenangkan hati istrinya, Rasulullah mandi berdua dengan Aisyah. Boleh jadi dengan istri-istri lain pun seperti itu. Kau yang pertama. Kemudian dalam hadis yang lain, Aisyah dia menceritakan, anna nabiyya qabbala imra'atan min nisa'ihi summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Rasulullah mencium dari istri-istrinya, kemudian beliau baru berangkat menunaikan salat tanpa memperbaharui wudu. Kalau dalam masalah fikih mungkin yang dibahas orang, apakah bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. Aula mastumun nisa, dan itu dari dulu ulama lah beda-beda pendapat. Tidak bisa dipaksakan untuk cek pendapat. Yang wak ambil dari hadisku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mencium istrinya. Bahkan kalau di media sosial wak baca, kalau ingin panjang umur, cium istri itu 5 kali sehari. Entah ya atau tidak, Allahu a'lam. Itu rahsia panjang umur. Mungkin perlu juga tanya ke apa yang panjang umurnya, enggak ya cok mencium istri Pak. Itu tadi mah penelitiannya tidak tahu. Yang dia lihat waktu dicium itu kan senang hati, kan ada dua yang berang dicium orang. Itu kan menyenangkan hati. Hati senang itu kan menyenangkan hati, itu kan ibadah. Nah, kau yang perlu karena dalam hadis yang wajah sampaikan masalah keluarga, kau khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Termasuk orang yang paling menyenangkan hati istrinya. Termasuk orang yang mencium istrinya. Makin sering mencium istri, makin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya hatta ayada, sampai dia meletakkan satu kepada istrinya, itu adalah ibadah. Bagaimana kalau dia meletakkan kepada yang haram? Jadi menyenangkan hati istri itu adalah ibadah yang mulia. Makanya Rasulullah orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Cuma biasanya hadis yang terbaik itu yang akan disampaikan orang, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ada sekitar 23 hadis tentang siapakah manusia yang terbaik. Pernah juga Rasulullah waktu menerangkan siapa yang terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi kebaikan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah. Jadi
berbuat baik kepada isteri itu adalah suatu ibadah. Begitu juga sebaliknya, isteri ke suami. Kalau hadis yang ngacok dia apa benar dia apa. Andailah kata Rasulullah, la amartun nisa, andailah boleh manusiaku sujud kepada sama manusia, aku akan merintahkan isteri sujud kepada suami. Kan hadis yang sana nanti apa, berarti harus patuh, tidak boleh melawan. Tapi di sisi lain ya, seperti hadis tadi, berbuat baik kepada keluarga, begitu juga istri. Ibadah mulia istri itu termasuk berbuat baik kepada suami. Kalau tadi awak ceritakan Rasulullah mencium istri, maka istri mencium suami pun adalah ibadah. Jadi agar panjang lomo suami acuk-acuk saya cium yang tadi supaya tidak hilang banyaknya cium Rasulullah. Jadi Islam kau jangan dipahami agama yang kasar kan itu. Jadi hikmah dari awak mempelajari baca rumah tangga Rasulullah agar awak tidak memahami agama kau hanya masalah kau haram kan itu dipahami. Jadi kemesraan suami istri pun diajarkan di dalam Islam. Dan sahabat-sahabat Nabi dulu, orang-orang yang dijamin masuk surga, sangat memperhatikan masalah rumah tangga Rasulullah. Baca Rasulullah berumah tangga. Buktinya ada hadisnya. Selanjutnya Aisyah pun menceritakannya. Kuntu ashrabu wa ana haid fa unawiluhu nabi fayada'u fahu ala maudi'i fi ata'arrakal araqa fayatanawaluhu wa yada'u fahu fi maudi'i fiyya. Suatu ketika aku minum, ketika itu aku sedang haid, lantas aku memberikan gelasku kepada Rasulullah dan beliau meminum dari gelas tempat mulutku minum. Jadi di ma bibi Aisyah ya, fayadafahu ala maudhi fihi. Di ma bibi Aisyah di situ lah bibi Nabi di tempat yang sama ambo meminumnya. Dan dalam kesempatan lain aku memakan sepotong daging, lantas beliau mengambil potongan daging itu dan memakannya tepat di tempat aku memakannya. Itu pertama secara hukum bahasa masakan wanita yang berhalangan, minuman wanita yang berhalangan bukanlah makruh, bukanlah najis. Karena dulu adalah memahami wanita kalau haid itu masakannya mungkin tidak boleh dimakan atau tidak elok dimakan ya. Dan semacamnya. Itu secara hukum. Yang ingin awak ambil di situ bahasa Rasulullah SAW dan Aisyah itu ya, kalau tadi mandi embenya cie, kemudian acok-acok mencium istri, kemudian Rasulullah minum segelas berdua. Itulah ya, sekali berdua. Jadi kalau kini di rumah awak kadang ada gelas papa, ada gelas mama, nah aku tidak sesuai sunnah Rasulullah. Rasulullah sekalinya cie. Tapi kalau corona aku bahas tak. Kalau corona aku mungkin bisa dikecualikan. Kalau lagi jalan tak pak. Tapi di hari-hari biasa. Jadi fi ina. Kuntu ashrabu wa nahid fa unawiluhu an-nabi fayadafahu ala maudhi fi. Di tempat yang sama malah. Di gelas yang sama, segelas berdua, mandi berdua. Kemudian memakan daging pun bekas daging Aisyah, berarti sepotong daging bersama. Nah, jadi bawa membayangkan Rasulullah, nah, juga istri-istrinya. Jadi Rasulullah itu sangat membahagiakan istrinya. Jadi kalau awak makan, jadi makan goreng pisang, makan separuh, dulu yang separuh lagi ke istri. Nah, setelah yang di istri lo makan, kan bahagia. Ke mana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain pun diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pun pernah lomba lari juga Aisyah. Jadi olahraga suami istri. Jadi kadang Aisyah yang menang, kadang Rasulullah. Jadi pernah Rasulullah kalah, kemudian berikutnya menang Aisyah atau Rasulullah itu. Aku
balasan dari yang dulu. Kalau dulu ambo kalah, kini ambo yang menang. Jadi suami isteri pun perlu olahraga sesuai dengan tentu sesuai dengan tuntunan syariat ya. Ya, Rasulullah dan Aisyah lari tentu mungkin jauh dari ditonton orang lain. Kau perlu juga perhatian bagi awak nak. Karena kini kan ibu-ibu kau banyak yang rajin senam atau sana. Senam tu rancak, tapi kalau ibu-ibu tu kalau rancaknya senam sama ibu-ibu salah. Kalau bisa di tempat yang tertutup ya. Tapi kalau bercampur lah apa-apa je ibu-ibu senam. Kadang-kadang di kantor-kantor banyak je tu. Atau tempat-tempat umum buah jam gadang apa mana. Kadang apa-apa duduk dulu di belakang tu bala menjaga mata tu. Kemudian Amr bin As pun pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Bila menjawab Aisyah. Kena siapa? Berarti isteri beliau. Jadi awak dalam tingkah laku sehari-hari itu nampaklah bahasa orang yang paling awak cintai itu adalah isteri awak. Jadi Rasulullah sangat mencintai, siapa orang yang paling engkau cintai? Bila menjawab adalah Aisyah, isteri beliau sendiri. Jadi kalau ada pak kagum lo ke artis, mengidolakan artis, itu ragu. Itu jalan tidak sesuai je tuntunan agama ya. Itu aja ibu lebih banyak lo kagum berlebihan ke orang lain daripada kenan dia awak. Itu pun salah je tu. Itulah kemesraan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemesraan itulah tujuan rumah tangga tadi, sakinah, mawaddah, warahmah bisa tercapai. Tapi kalau tidak pernah bergurau, tidak ada yang macam-macam kemesraan, khawatir rumah tangga itu hambar, tidak tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah untuk awak bisa mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah dan agar awak bisa meniru rumah tangga Rasulullah. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.